Ini adalah cara untuk menggunakan supply and demand untuk trading forex. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan melanjutkan tentang Price Action Series juga teman-teman ya. Yang kemarin gue sudah bahas di minggu lalu. Dan kali ini gue akan bahas lanjutannya, yaitu tentang Supply and Demand. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker teman-teman, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya sudah gua taruh di bawah, di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar. Dan kemudian kalian bisa menggunakan kode promo untuk melakukan deposit untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Oke. Nah, hari ini gua akan bahas yang namanya supply and demand. Supply and demand ini adalah merupakan kelanjutan teman-teman dari price action teman-teman. Jadi kalau kemarin itu kita belajar tentang basic dari price actionnya, yaitu tentang price behavior ya, kemudian ada support resistance, dan yang hari ini yang itu adalah gue mau kasih tahu ke kalian tentang lanjutannya, yaitu supply and demand. Banyak banget yang nanyain ke gue tentang supply and demand ini ya, karena mungkin buat orang yang baru mulai atau baru mengenal trading dengan price action itu melihat supply and demand itu agak membingungkan ya. Gimana caranya untuk menentukan area supply and demand dengan baik? Padahal teman-teman ya, sebenarnya itu sangat simple sekali teman-teman ya. Nah, tujuan utama dari kita menentukan supply and demand itu adalah untuk mencari yang namanya area reversal tentunya teman-teman ya. Ketika harga menyentuh area supply and demand, kita berharap harganya itu akan mantul atau reverse teman-teman. Dan juga harus diperhatikan juga bahwa ada perbedaan antara supply and demand dan support resistance. Ini juga banyak orang yang mengalami kebingungan teman-teman ya. Bang, apakah support resistance dan supply and demand itu sama? Sekali lagi jawabannya berbeda ya, karena bedanya yang paling jelas adalah yang pertama, kalau support resistance itu dia bentuknya level harga teman-teman. Jadi dia bentuknya satu level harga. Kalau supply and demand itu bentuknya area teman-teman ya. Jadi level supply and demand itu bentuknya area. Sehingga untuk menentukan supply and demand tentu kita harus mencari area-area yang memiliki ciri-ciri yang bisa dijadikan sebagai supply and demand. Oke. Nah, seperti biasa teman-teman, gua akan jelasinnya ini di monitor supaya kita bisa berinteraksi dengan chart, dan juga gua bisa jelasinnya dengan lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan sekarang gue menggunakan MetaTrader 4 lagi teman-teman ya, dari OctaFX ya. Jadi ini tampilannya masih seperti minggu lalu teman-teman, karena ini masih terusan series dari minggu lalu, yaitu series price action teman-teman. Jadi di bulan Desember ini gue memang membuat series tentang price action khusus teman-teman, yang gue mulai dari minggu kemarin, yaitu kita membahas tentang price behavior dulu dan juga support resistance. Baru hari ini gue akan membahas tentang khusus supply and demand teman-teman ya. Kenapa seperti itu ya? Karena banyak teman-teman yang DM gue, banyak teman-teman yang komen di kolom komentar untuk bertanya dan meminta gue untuk menjelaskan tentang supply and demand ini. Jadi gue pikir di bulan Desember ini gue akan buatkan series. Dan tentunya nanti di minggu depan setelah episode ini, di minggu depan gue juga akan bahas lagi masih seputar price action, yaitu dengan yang namanya trend line teman-teman. Oke. Nah, sedikit gue review teman-teman tentang minggu kemarin ya. Kemarin tuh kita belajar tentang yang namanya price behavior. Yang pertama itu ada impulsif teman-teman, yang bentuk candlenya itu adalah full body candle seperti ini. Dan kemudian dilanjutkan dengan yang namanya rejection teman-teman, yang banyak yang ciri-cirinya itu kakinya panjang-panjang seperti ini gitu ya. Dan juga ada false break, yang mana dia bentuknya seperti rejection juga, cuman dia terjadinya itu seolah-olah dia ngebreak yang namanya area support dan resistance. Dan kemudian gue juga menjelaskan juga tentang sedikit ya support resistance. Tapi sebenarnya video gue tentang support resistance, kalau kalian mau lebih jelas, kalian bisa nonton video-video gue sebelumnya tentang support resistance. Itu gue jelasin lebih jelas banget, yang mana gue membedakan yang namanya ada major support dan juga major resistance, ada minor support, minor resistance, bedanya seperti apa. Kalian bisa cek di sana. Dan hari ini gue akan bahas tentang yang namanya supply and demand ya. Tapi sebelum gue bahas teman-teman, gue minta settingan chart kalian seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau trading price action, sebisa mungkin layarnya itu clear, nggak ada apa-apa teman-teman ya. Kalian hanya dihadapkan dengan yang namanya candlestick aja nih teman-teman ya. Jadi kalian bisa setting chart kalian ini diganti dulu ke candlestick seperti ini gitu ya. Dan kemudian zoomnya teman-teman ya, kalian jangan terlalu ngezoom seperti ini teman-teman ya. Jangan terlalu ngezoom seperti ini. Patokannya seperti seberapa bang yang enak?
patokannya seperti ini ya. Kalau misalnya kalian sudah melihat candlesticknya bentuk garis-garis lidi seperti ini, kalian zoom satu kali aja, seret, nah, kayak gitu ya. Kenapa settingannya di sini? Karena untuk mencari area supply and demand ya, itu lebih mudah di kondisi zoom yang seperti ini, oke? Tapi ini sekali lagi nih preference masing-masing teman-teman ya. Kalau gue ya biasanya pakai settingan zoom seperti ini, tapi kalau misalnya kalian merasa bang gue lebih nyaman di zoom kok, ya udah monggo gitu, silahkan ya. Gue nggak mempermasalahkan itu, oke? Nah. Terus kemudian kita masuk ke intinya ya teman-teman ya, yaitu adalah area supply and demand. Area supply itu apa? Area demand itu apa gitu ya? Gue jelasin secara singkat aja teman-teman ya. Area supply itu adalah area di mana para seller itu sudah menunggu untuk nge-sell teman-teman, atau membuang posisinya, membuang barang gitu ya. Dan area supply ini maupun area demand ini dipercaya sebagai area psikologis teman-teman ya. Karena apa? Karena ini dipercaya sebagai area dari smart money untuk nge-buy atau nge-sell teman-teman ya. Jadi itu yang dinamakan area supply and demand. Banyak di area tersebut berarti namanya area supply, berarti di situ banyak ngumpul supply atau banyak ngumpul posisi yang untuk siap nge-sell. Sedangkan kalau misalnya area demand itu dipercaya bahwa di area tersebut dia itu banyak buyernya atau banyak demandnya teman-teman, sehingga dia bisa memantulkan harga ke atas atau tendensinya itu ke buy. Nah, kemudian yang kedua, fungsinya area supply and demand itu apa? Tentunya area supply and demand ini fungsinya untuk mencari yang namanya reversal harga. Kita percaya ketika harga masuk ke area supply dari bawah, ya masuk area supply, atau dari masuk ke area demand dari atas gitu ya, itu kita berekspektasi bahwa harganya akan segera untuk reverse teman-teman, sehingga kita bisa mengambil posisi atau mengambil kesempatan di sana. Kelebihannya apa area supply and demand ini? Kelebihannya adalah kita punya risk reward itu jadi lebih bagus teman-teman. Karena apa? Karena risk kita kecil atau stop loss kita bisa jadi lebih kecil, lebih terbatas. Sedangkan target kita itu bisa sampai 2-3 kalinya stop loss kita. Jadi risk reward kita itu adalah 1 banding 2 atau 1 banding 3. Sehingga ya ini sering dipakai oleh para sniper juga teman-teman ya. Tetapi untuk kita yang baru belajar di price action ya, ini gue akan jelaskan secara fungsi aja. Gue gak akan jelasin secara detail sampai gimana caranya untuk trading sniper seperti itu, oke? Nah teman-teman, gue akan mulai dari gimana sih cara kita untuk menentukan area supply and demand teman-teman ya. Untuk menentukan area supply and demand sebenarnya sangat simple teman-teman ya. Kita tinggal lihat area base aja di mana. Area base itu apa bang? Area base itu adalah area di mana harga itu berkonsolidasi teman-teman, atau berbentuk range. Nah, area supply and demand itu tidak mengenal yang namanya range-nya besar atau range-nya kecil. Semuanya bisa dipakai untuk menentukan area supply atau area demand. Dan juga area supply and demand itu bisa dipakai di seluruh time frame teman-teman ya. Bahkan kalau teman-teman pakai di M1 sekalipun itu bisa ya. Kalau di sini gue contohnya gue menggunakan M5 teman-teman ya. Di sini gue menggunakan M5 di Euro Jepang Yen. Kalau kalian menggunakan M15 bisa nggak bang? H1 bisa nggak? H4 bisa nggak bang? Bisa semua. Semua time frame tuh bisa. Cuma nanti yang membedakan adalah kecepatannya saja teman-teman. Sekali lagi ya, gue udah jelasin kemarin juga di video kemarin bahwa time frame ini sebenarnya adalah satu bagian, satu garis lurus. Jadi ini bukannya harga, bukannya time frame mana yang terbaik, nggak ada teman-teman ya, karena ini semua satu kesatuan. Dan ini merupakan gue nggak mau bilang ilusi juga ya, sebenarnya ini tuh hanya satu bagian ya, gue bilangnya satu bagian aja sih gitu ya. Karena kalau misalnya kalian melihat harga di M30 dan di M5 gitu ya, itu sebenarnya sama aja, cuman dia lebih ngezoom, sehingga gue bisa bilang kalau misalnya time frame lebih kecil itu adalah time frame yang lebih ngezoom teman-teman, untuk melihat detail-detail yang lebih detail lagi seperti apa. Semakin kecil time frame-nya, detailnya akan semakin terlihat jelas dia itu sedang apa. Oleh karena itu gue akan di sini gue mencontohkan, gue memakai M5 untuk membuktikan bahwa area supply and demand ini bisa dikerjakan atau bisa dipakai di time frame berapapun, oke? Nah, balik lagi cara menentukan supply and demand ya, tadi gue bilang itu untuk caranya adalah kita mencari area base gitu ya. Dan untuk melihat area supply yang mana, bisa area demand yang mana, ini sebenarnya konsepnya sama seperti support dan resistance. Jadi kalian gak usah pusing-pusing menentukan ini areanya supply apa demand bang. Kalian lihat aja posisinya dibandingkan dengan current price-nya teman-teman, oke? Dibandingkan dengan current price-nya. Jadi gini, kenapa gue bilang itu mirip sama support resistance ya. Jadi gini loh, kalau misalnya kayak contohnya nih ya, kalau misalnya dia di atas sini teman-teman dan harga sekarang lagi ada di bawah sini, ini garis yang di atas ini gue bilangnya sebagai resistance, karena
garisnya ini berada di atas current price atau harga yang sedang terjadi sekarang. Oke. Sedangkan ya kalau misalnya ini teman-teman ya, garis yang di bawah sini ya, ini gue bisa bilang sebagai support. Kenapa? Karena current price-nya di sini. Jadi garisnya ini berada di bawah current price, sehingga itu gue bisa bilang support. Oke. Nah, sama seperti area supply dan demand, teman-teman ya. Area supply dan demand itu misalnya contohnya ini gue taruh ini ada area konsolidasi di sini ya. Dan harganya tuh di bawah di sini gitu ya, di bawah si area ini. Berarti ini gue bisa bilang sepanjang garis abu-abu ini merupakan area supply-nya. Kenapa? Karena dia berada di atas harga atau di atas current price yang sedang terjadi sekarang. Sedangkan kalau garis abu-abunya ini berada di bawah seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bisa gue bilang ini sebagai area demand. Kenapa? Karena dia letaknya itu berada di bawah si harga current price. Oke. Nah, menyinggung tentang support resistance, teman-teman ya, ini gue juga mau jelasin bahwa ada perbedaan antara support resistance dan juga supply and demand. Oke, perbedaannya apa? Tadi di awal video gue sempat singgung dikit ya, bahwa ya support resistance itu merupakan satu level harga seperti ini teman-teman ya. Contohnya garis yang gue gambar ini garis resistance di atas. Ini satu level harga, dia cuman level resistance-nya di mana? Di 123.154. Ini level resistance-nya. Jadi satu level harga. Sedangkan ini yang garis bawah supportnya di mana? Di 122.788. Ini juga merupakan satu level harga. Tetapi kalau supply and demand itu bentuknya area. Kenapa? Karena kita mencari area yang berkonsolidasi atau membentuk base gitu ya. Contohnya di sini di mana? Ini teman-teman yang gua kotakin abu-abu ini ya. Ini merupakan area base teman-teman. Oke, ini merupakan area base ya. Dia berkonsolidasi di sini ya. Dan ini kenapa area base ini bisa dibilang sebagai area supply atau demand atau supply and demand gitu ya? Karena di area ini itu di video kemarin gue juga sudah jelaskan bahwa si buyer dan seller itu sedang fight teman-teman ya, sehingga di sini banyak order yang terjadi ya, banyak buy banyak sell di sini karena mereka fight teman-teman, sehingga harganya membentuk equilibrium ya, nggak ada yang menang nggak ada yang kalah, jadi dia membentuk base, sehingga area base ini yang banyak ordernya ini menjadi area supply atau demand. Itu logika di belakang SND teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ini ya, ini berbentuk range seperti ini dan ini gue gambarin sebagai area abu-abu ini kan bentuknya area teman-teman ya, beda dengan support resistance yang hanya satu garis, sehingga ini yang membedakan antara si support resistance dan juga supply and demand. Oke. Dan di area supply and demand ini teman-teman itu sudah pasti mengandung support resistance, baik itu mini ya, atau minor maupun major, bisa jadi antara kedua itu gitu ya. Tetapi di dalam support resistance belum tentu ada supply and demand, itu bedanya. Oke, jadi sekali lagi ya, di dalam supply and demand itu pasti ada support resistance-nya mini ataupun minor atau major. Contohnya di sini ya, ini ada minor resistance dan di bawahnya ada minor support teman-teman ya. Jadi ini mengandung support resistance memang di supply and demand ini. Tetapi kalau misalnya di support resistance itu belum tentu ada supply and demand-nya gitu ya. Contohnya yang ini nggak ada teman-teman ya. Yang ini ya kalau bisa ke bawahan dikit, nah ini ada nih, ini ada supply and demand-nya gitu ya. Seperti ini ya. Jadi sekali lagi kalau support resistance itu belum tentu ada supply and demand, tetapi dalam supply and demand itu pasti ada support resistance ya. Oke gitu ya. Nah, gampang teman-teman ya menentukannya. Jadi kita tinggal cari konsolidasi. Ini kan konsolidasi lagi nih ya, bikin base seperti ini gitu ya. Yang ini juga bikin base seperti itu. Kalian latihannya gini aja teman-teman. Latihan tuh cari-cari supply and demand aja gitu. Gambarin aja semuanya. Kalau kalian nggak punya waktu senggang gitu ya, kalian gambarin area-area yang kira-kira bikin base seperti itu untuk dijadikan area supply and demand ya. Seperti ini. Nah, ini yang kecil juga bisa teman-teman ya, seperti ini ya. Ini juga bisa dibilang area supply and demand gitu ya. Tapi nanti penggunaannya sedikit berbeda, oke? Pokoknya setiap base ini kalian bisa gambarkan. Nah, base yang lebar seperti ini pun bisa kalian jadikan acuan teman-teman ya. Sebentar saya cari. Nah, ini base-nya nih agak lebar ya, seperti ini. Ini dia membentuk base tapi agak lebar. Ini juga bisa dijadikan area acuan supply and demand seperti itu ya. Dan juga yang perlu kalian tahu lagi tentang supply and demand itu adalah area shadow teman-teman ya. Area shadow seperti ini juga bisa kalian jadikan area supply and demand ya. Sebenarnya ini bukan namanya supply and demand, sebenarnya namanya unfilled order teman-teman, tapi kalian supaya lebih gampang kalian patokan ini sebagai supply and demand aja gitu ya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Untuk menentukan supply and demand nggak sulit kok. Jadi kita tinggal kumpulin aja nih yang mana yang berbentuk base seperti itu, terus kita jadikan area supply and demand. Contohnya seperti ini lagi, ini juga mini teman-teman ya, minor base seperti ini juga bisa ya.
Kemudian bentuk-bentuk seperti ini juga bisa teman-teman ya. Yang pokoknya bentuk-bentuknya base seperti ini tuh bisa dijadikan area supply and demand. Oke. Ini gue gambarin dulu semuanya biar kalian bisa juga ngikutin ya, sambil ngikutin bisa biar bisa lebih jelas seperti itu ya. Ini gue gambarin lagi seperti ini ya. Pokoknya yang bikin bentuk-bentuknya base itu kalian bisa gambarin sebagai area SND-nya teman-teman ya. Nah, setelah kalian sudah gambarin, contohnya gue sudah gambarin seperti ini deh ya. Terus cara makainya gimana bang? Oke, cara makainya adalah kalian tinggal gambarin aja ya. Terus kalian tinggal panjangin aja teman-teman ya. Kalau misalnya seperti ini, contohnya gue panjangin ke kanan gitu ya. Nah, ini kalian lihat ketika harga turun teman-teman ya, dia balik lagi ke area SND-nya ini, dia bikin reversal ke bawah teman-teman. Itu adalah gunanya dari si area SND. Yang mana yang area abu-abu ini ketika dia reversal ke bawah sini dia berbentuk sebagai area supply teman-teman ya. Jadi dia memantulkan harga untuk ke bawah. Oke. Tetapi ya perlu diingat juga ya, tidak selalu ketika dia berbalik ke area supply ini dia itu pasti akan reject ke bawah. Ada konfirmatornya. Nanti konfirmator seperti apa gua akan jelaskan berikutnya teman-teman ya. Yang bawah ini juga kalian kalau tarik panjang seperti ini, dia kalian bisa lihat ya ketika dia turun nembus balik lagi ke atas sini, dia balik mantul lagi, ditembus ke atas, bawah, dia sini mantul lagi ke bawah. Jadi ini bisa bertindak sebagai area supply juga karena dia sempat break ke bawah dan dia retrace ke atas lagi, kemudian dia baru turun ke bawah lagi. Oke. Seperti itu teman-teman ya, simple sekali ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini juga bisa kalian panjangin teman-teman ya, bisa kalian panjangin terus gitu ya. Ini kalau misalnya kalian yang menarik dari SND itu teman-teman ya, kalau misalnya kita sudah kena sekali ke bawah, ini masih bisa dipakai teman-teman, masih bisa dipakai sampai seterusnya ke kanan ini terus. Nah, teman-teman bisa lihat ya ketika dia sampai ke area SND-nya lagi, dia bikin lagi dia bergejolak lagi atau bereaksi lagi, dia turun kayak gitu ya. Terus kemudian dia naik lagi, dia turun lagi, dan sampai akhirnya dia terus harganya bergerak di area SND ini. Berarti area SND ini ya dia benar-benar valid gitu ya. Dia benar-benar valid bahwa di area SND ini harga ini equilibrium terus, teman-teman, logikanya seperti itu gitu ya. Dan pada saat dia breakout baru harganya jalan gitu ya. Kenapa dia baru bisa jalannya di sini sih bang? Kenapa nggak di bawah-bawah? Ya karena dia baru keluar dari area SND-nya seperti itu. Itu simpelnya. Sehingga ini bisa dijadikan acuan terus. Kalau misalnya kalian tarik ke belakang terus, ini masih bisa digunakan. Jadi level dari harga 12300 sampai 12332 teman-teman ya, yang sekitar range-nya 20 pips itu merupakan area penting teman-teman untuk SND ternyata. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya teman-teman ya, gue mau yang masih berhubungan dengan SND juga, yaitu adalah area atau level Quasimodo teman-teman ya. Level area Quasimodo tuh apa sih bang? Quasimodo itu sebenarnya logikanya ya, gue biar gampang ngejelasinnya itu seperti shouldernya dari head and shoulder teman-teman ya. Sebenarnya kan kalau head and shoulder itu adalah ada dua area Quasimodo ya, atau area true range-nya dia bersama satu fake out teman-teman ya. Itu sebenarnya adalah gambaran dari si head and shoulder ya. Nah ini teman-teman ya, ini teman-teman kalian bisa lihat di area yang gua garisin seperti ini teman-teman ya. Ini kan ada range yang seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya area supply and demand-nya SND-nya yang ini aja teman-teman. Yang atas ini kenapa bang nggak diikut? Karena ini merupakan fake out teman-teman ya. Ini cuma fake out aja. Yang true range-nya itu adalah yang gue kotakin abu-abu ini gitu ya. Jadi ini merupakan yang dibilang Quasimodo itu adalah area ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau dia retrace ke atas nih, kalau kita ke kananin teman-teman ya, dia itu nggak nyampe ke atas, harga itu nggak bakal kuat nyampe ke atas karena dia harus menghadapi si Quasimodo ini gitu ya. Dan makanya ketika dia masuk ke area abu-abu ini lagi, dia retrace ke bawah, area abu-abu retrace ke bawah, area abu-abu mantul lagi ke bawah, dan dia akhirnya terjun ke bawah seperti ini. Jadi ya gitu ya, kalau misalnya orang bilang Quasimodo apa sih ya, ini ya area Quasimodo tuh ya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian tinggal menggabungkannya aja seperti itu ya. Nah tadi gue berbicara juga ada konfirmatornya untuk si untuk si supply and demand ini. Apa bang konfirmatornya? Konfirmatornya atau cara untuk menggunakannya dalam trading adalah seperti ini teman-teman ya. Gue kasih langkah-langkahnya. Sebenarnya yang jelas ya kita harus menguasai yang video sebelumnya dulu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian belum menguasai video sebelumnya ya, yaitu tentang price behavior, kalian nonton lagi deh gitu, karena ini ada hubungannya sama apa yang akan gue jelaskan gitu ya. Jadi intinya gini, untuk trading entry-nya, cara entry menggunakan supply and demand itu kan kita mencari reversal harga gitu kan ya. Jadi kita entry-nya itu adalah entry berlawanan tentunya dari harga tren sebelumnya.
Sehingga kalau misalnya trennya lagi naik nih, contohnya dia kan turun terus dia trennya naik kencang. Nah, begitu dia sampai ke area sini ya, ke area supply-nya seperti itu teman-teman, kita akan entry counternya atau kita akan nge-sell, bukannya malah nge-buy. Jadi kita sekali lagi tujuannya itu SND itu adalah kita mencari area reversal teman-teman ya. Dan ketika harga masuk area reversal, kita baru bisa action untuk sell atau buy gitu, tergantung dari pergerakan harganya. Nah, tapi kan tadi gue bilang ya, nggak semua harga yang masuk area SND itu akan langsung berbalik arah. Kita harus menunggu beberapa konfirmasi gitu ya. Konfirmasinya apa aja bang? Konfirmasinya kalau misalnya untuk trader price action itu hanya price behavior itu teman-teman ya. Jadi itu adalah kuncinya. Price behavior itu seperti apa? Ketika harga masuk ke area abu-abu ini atau ke area SND ini, kita lihat reaksi harganya seperti apa. Apakah candlenya impulsif terus? Apakah mulai ada rejection seperti ini gitu ya. Nah, kalau mulai ada rejection seperti ini tandanya kita sedikit aman, ada konfirmasinya untuk entry, untuk entry sell tentunya teman-teman ya. Kenapa? Karena di dalam ketika harga masuk ke area sini ya, itu harga sudah membuat rejection dan siap untuk berbalik arah. Oke. Dan ya, kalau misalnya kita mau lebih aman lagi, tentunya kita harus ketika dia bikin rejection aja nggak cukup, kita tunggu sampai dia bikin swing high teman-teman ya. Itu juga merupakan salah satu konfirmator untuk supaya kita aman. Jadi kalau misalnya kalian melihat nih harga memang dia mendekati area supply and demand-nya, tetapi harganya impulsif terus. Dia bikin candle-nya gede-gede, makin gede-gede dan akhirnya dia break. Yaitu kita nggak usah entry karena belum ada konfirmator. Oke, teman-teman ya. Nah, contohnya lagi ya di sini ya. Nah, ini contohnya lagi teman-teman. Ini kalau gue panjangin teman-teman ya, seret gitu ya. Sorry, di atas sedikit. Nah, seperti ini ya. Dia di sini dia ke atas break, pas balik ke bawah dia bereaksi ya teman-teman, bikin W pattern seperti ini. Tetapi W patternnya gagal dan dia ke atas terus ya. Tapi di sini kita bisa asumsikan ini dua candle ini adalah false break teman-teman, karena dia nggak nyampe 3 candle dia balik lagi ke atas, nggak nyampe 3 candle dia balik lagi ke atas. Jadi ini masuk ke price behavior yang namanya false break. Karena ada false break, dia momentumnya tentu berjalan ke atas, dan ketika balik lagi teman-teman masuk ke area abu-abu ini, dia ke reject gitu ya. Masuk ke area abu-abu ke reject ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ketika gambarnya seperti ini teman-teman ya, seperti bentuknya seperti ini ya, dia pas masuk ke area reject ya, masuk ke area SND ini, candlenya tuh impulsif teman-teman ya, candle bearish impulsif, walaupun ada reject sedikit ya, tapi ini nggak gua rekomenin untuk entry kayak gini ya. Karena apa? Karena dia rejectionnya sedikit sekali, tapi badannya itu besar, jadi kemungkinan besar takutnya dia itu akan jebol gitu ya. Dan di sini dia memang nggak langsung jebol, dia dia retrace dulu ya, bermain-main di area sini dulu, dan kemudian pada saat dia ke sini masuk ke area lagi, dia tetap ke reject, tetapi dengan candle yang kurang oke juga teman-teman ya. Jadi di sini rejectionnya sedikit, walaupun candlenya bodinya bullish ya, tetapi tetap aja dia di sini ada bearishnya. Kalau misalnya kalian ingat tentang price story di video minggu lalu ya, kalian bikin aja cerita. Di sini kan masih ada candle bearish yang masih sangat kuat, dan di sini naiknya bullishnya pun kecil-kecil seperti itu ya. Dan ketika dihajar teman-teman ke bawah, dia masuk ke area SND-nya ini, dia malah bermain di dalam area SND ini gitu ya. Dan candlenya pun masih beradu seperti ini. Jadi di dalam SND ini dia ada SND yang sangat kecil sekali seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ketika dia ke atas, dia balik lagi, ini jadi false break teman-teman ya. Dan ini merupakan momentum untuk bearish ke bawah gitu ya. Dan pada akhirnya dia break ke bawah, dan di sini dia bermain di bawah area SND-nya karena dia sudah break teman-teman ya. Dan akhirnya dia harganya jatuh dengan sangat kencang sekali gitu ya. Dan di sini juga muncul SND kecil lagi teman-teman ya. Kalian bisa gambarin seperti ini. Jadi ini bisa jadi acuan kita juga untuk entry. Ketika dia sudah ada entry break yang dengan satu candle impulsif seperti ini sudah bisa dipastikan bahwa harganya itu akan terus berjalan ke bawah. Oke? Nah, jadi itu sih teman-teman yang kalian harus paham teman-teman ya. Jadi gue ulang sekali lagi untuk kesimpulan teman-teman, kalian harus paham price behavior karena itu merupakan basic dari price actionnya, yang mana nantinya juga kalian gunakan untuk konfirmasi entry menggunakan SND. Nah, untuk SND itu sendiri caranya gampang teman-teman, kalian tinggal cari area-area base aja teman-teman, entah itu dimanapun, baik itu areanya range-nya kecil atau besar, kalian bisa gunakan itu sebagai area SND. Oke. Dan yang ketiga itu adalah area SND ini bertujuan untuk mencari reversal ya. Jadi ketika harganya masuk ke area SND ini, kita gabungkan dengan price behaviornya yang muncul seperti apa. Apakah impulsif, apakah rejection, atau apakah justru ada false break yang lebih bagus lagi.
Kalau misalnya ada ketiga hal itu konfirmasi sudah jelas, kita baru bisa melakukan decision berikutnya teman-teman, kita mau ngapain. Oke, seperti itu ya. Jadi ya itu aja sih yang mau gue sharing teman-temannya tentang area SND. Semoga apa yang gue sharing seperti ini ya, yang gue sharing hari ini bisa memberikan kalian apa ya, pencerahan lah tentang SND ini. Jadi kalian bisa lebih jelas teman-teman ya, sehingga kalian bisa gunakan cara ini untuk trading kalian dan hasilnya bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu teman-teman ya. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang supply and demand, yang mana ini merupakan kelanjutan dari price action series teman-teman. Jadi setelah series yang ini ya, supply and demand, minggu depan gue akan bahas tentang series berikutnya masih dengan price action juga tentunya, yaitu yang berhubungan dengan trend line teman-teman ya. Jadi itu juga merupakan hal penting. Sehingga di dalam series price action ini gue berharap ketika kalian sudah menyelesaikan series ini yang di bulan ini tentang price action, kalian sudah bisa trading dengan menggunakan price action, bahkan mungkin naik ke chart teman-teman yang nggak butuh indikator lain. Oke. Tadi juga di video gue sudah di monitor, maksud gue sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan area supply and demand dan juga bagaimana cara menggunakannya untuk trading. Oke teman-teman. Dan sekali lagi gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX, linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kalian bisa daftar melalui link tersebut dan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit ketika Anda melakukan deposit. Dan buat kalian juga yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian juga bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga sudah gue taruh di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya kalian menemukan grup lain di Telegram atau di platform lain seperti WhatsApp dan lain-lain yang mengatasnamakan gue, apalagi sampai minta transfer untuk istilahnya titip investasi dan segala macam, itu sudah dipastikan adalah penipu atau scammer. Karena gue nggak pernah menyediakan jasa untuk titip-titip investasi dan gue nggak pernah meminta transfer uang untuk diinvestasikan. Oke teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini teman-teman. Kalau misalnya kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi yang ada di video ini. Kalian juga jangan lupa untuk komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Bisa itu bentuknya saham ataupun materi. Karena gue juga memiliki segmen IHSG dan 3 saham yang mana isinya itu adalah saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan di saham teman-teman. Jadi kalian bisa request di komen di bawah. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.